Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Bedanya mahasiswa yang sudah belajar fotografi dengan orang-orang yang belum belajar tentang dunia fotografi, letak utamanya adalah bagaimana dia bisa memahami komposisi visual di dalam dunia fotografi. Untuk orang-orang yang hanya sekedar menggunakan kamera tanpa memahami dunia fotografi, dia tidak akan paham apa sih sebetulnya komposisi di dalam dunia fotografi, bagaimana sih komposisi yang indah dan bisa membuat objek-objek yang tertangkap oleh kamera tersebut memiliki seni yang tinggi. Jadi komposisi visual ini merupakan sebuah cara oleh si fotografer bagaimana dia menempatkan objek pada sebuah letak yang bisa menghasilkan pesan yang bagus dan estetika yang indah. Dan penempatan itu tadi bisa membuat foto yang diabadikan oleh seorang fotografer dapat memiliki nilai yang tinggi atau bisa saja rendah. Karena bagi mereka yang tidak terlalu mementingkan komposisi, tentunya ya sangat disayangkan sekali mereka tidak punya daya imajinasi yang tinggi. Dan komposisi visual itu bukan hanya sekedar yang kita pahami hanya rule of third. Mungkin banyak orang yang ketika membahas tentang komposisi visual di dalam dunia fotografi, hal yang pertama ia ingat adalah rule of third. Padahal lumayan banyak komposisi visual lainnya. Yang pertama adalah simplicity. Simplicity bagaimana objek yang ditangkap oleh gambar, kita menempatkan objek tersebut berada di tengah-tengah dari benda-benda lain yang tertangkap di kamera kita. Jadi benda tersebut berada tepat di tengah-tengah. Seperti namanya simplicity, ya sesimpel itu. Objek yang diletakkan asal dia di tengah, sudah komposisinya ya disebut simplicity. Namun kebiasaan orang-orang atau para fotografer yang semua benda yang ia abadikan secara simplicity composition, itu nilai keindahannya lumayan berkurang daripada komposisi lainnya. Dan yang kedua adalah rule of third. Biasanya kalau di dalam menggunakan DSLR atau menggunakan mirrorless, kita bisa melihat ada seperti kotak berjumlah 9 di layarnya. Lalu kita bisa menempatkan objek kita melalui 3 titik yang sudah kita lihat di sana. Jadi rule of third seperti namanya, dia kita bisa tempatkan pada 3 titik yang berada di beberapa kotak tadi. Misalnya kita ingin membuat sebuah objek tersebut dia melihat ke arah kanan misalnya, kita bisa menempatkan objek yang kita ambil itu berada di bawah, lalu background yang ia lihat itu berada di atas sebelah kirinya. Dan kita bisa melihat dari arah memandang si objek itu, jangan sampai dia terkesan berat sebelah, dia ngadap kanan tapi yang di kanannya malah kosong, dia ngadap kiri tapi posisinya di kiri. Jadi harus bisa menempatkan komposisi rule of third dengan tepat. Lalu selanjutnya ada line, yaitu garis, di mana mata si fotografer ini ketika melihat benda yang ia lihat, dia bisa menempatkan benda-benda yang sekiranya bisa menyerupai garis, apakah itu vertikal atau horizontal, ataupun garis yang melengkung. Jadi dia bisa melihat benda-benda yang sekiranya akan menyerupai garis. Apakah misalnya kita ingin memoto seorang wanita yang sedang berada di tengah hutan pinus, kita bisa membuat hutan pinus tadi seperti seakan dia garis vertikal, jadi dari atas ke bawah. Dan karena hutan pinusnya seperti kita berikan sentuhan komposisi garis,
Jadi membuat gambar tersebut jauh lebih indah ketimbang kita hanya sekedar fokus ke wanitanya saja. Dan begitu juga dengan horizontal dan garis yang melengkung. Jadi kita bisa melihat apakah benda tersebut, misalnya sebuah pagar yang melingkar. Mata kita bisa memandang pagar tersebut, bisa dimainkan komposisinya. Lalu selanjutnya ada balance. Balance itu ya seimbang. Jadi di dalam komposisi balance kita bisa menempatkan benda itu seakan-akan dia tidak jatuh. Jadi kanan kirinya kita bisa lihat posisinya itu apakah seimbang atau tidak. Atas dan bawahnya bisa seimbang atau tidak. Jadi jangan tempatkan dia terlalu berat ke kanan, terlalu berat ke kiri, terlalu berat ke atas ataupun ke bawah. Jadi kita harus bisa menempatkan objek tersebut betul-betul seimbang. Dan selanjutnya ada framing. Bagi saya pribadi, komposisi framing ini adalah komposisi yang lumayan saya gemari. Karena seorang fotografer bisa membuat bingkainya sendiri dalam sebuah foto. Jadi ketika kita mengambil objek, kita bisa melihat benda-benda lain yang akan tertangkap kamera seakan-akan itu seperti bingkainya. Jadi ibaratkan kita ingin mencetak foto, apabila kita ingin menggantung foto kita tanpa bingkai, maka foto tersebut tidak akan terlihat bagus. Begitu juga komposisi framing. Jadi di dalam komposisi framing ini kita bisa membuat gambar tersebut terkesan lebih mahal, terkesan lebih indah, dan punya nilainya sendiri. Dan terakhir adalah overlapping elemen. Jadi pada hal tersebut kita melihat bagaimana objek-objek yang tertangkap di dalam gambar tersebut tidak tumpang tindih, tidak terpotong, tidak menyatu dengan background. Jadi jangan sampai kita misalnya memoto orang di depan pohon, tapi seakan-akan hasil foto kita malah melihat dia menyatu dengan pohon tersebut. Atau foto anak-anak yang sedang bermain di pantai, tapi teman-temannya tidak kelihatan di belakang. Jadi kita harus membuat foto tersebut seakan tidak tumpang tindih. Dengan memahami komposisi visual, sekiranya untuk mahasiswa atau untuk orang-orang yang ingin lebih mendalami dunia fotografi, saya yakin dia akan menghasilkan gambar-gambar yang lebih sempurna lagi. Sekian dari saya, wassalam.